Susana, Dari juragan Bisman ya? kenapa diterima? Apa Bapak nggak kasihan sama anak perempuan kita? Halo, pencinta sinema horor dan analisis mendalam. Selamat datang kembali di channel yang akan membedah setiap lapisan cerita film Indonesia. Hari ini, kita tidak membahas hantu biasa, melainkan sosok legenda yang kembali dengan nuansa yang jauh lebih gelap. Susana, dalam santet Dosa di Atas Dosa. Lupakan sejenak Susana yang sekadar membalas dendam. Versi 2026 ini menjanjikan konflik moral yang mematikan, di mana santet bukan hanya alat balas dendam, tetapi juga jebakan dosa yang menggerogoti jiwa. Di bawah arahan Azhar Kinoy Lubis, film ini mengambil pendekatan yang berbeda. Ini bukan sekadar horor supranatural. Kisah ini bermula dari gambaran Susana, seorang perempuan desa yang dikenal baik hati dan pendiam. Kehidupan desa yang tenang ini menjadi kontras yang sempurna untuk tragedi yang akan datang. Susana dalam kepolosannya menjadi objek cinta yang tidak sehat dari Bisman. Bisman, penguasa desa yang digambarkan kejam, ambisius, dan haus kekuasaan. Karakter ini adalah arketipe antagonis klasik, namun dengan dimensi yang lebih mengerikan, rasa memiliki yang berlebihan. Penolakan dari Susana tidak hanya melukai egonya, tetapi memicu amarah besar yang berujung pada tindakan keji yang tak termaafkan. Kau berpikir apa, Susana? Mereka sudah terlalu gila berpikir bahwa kamu menyantet mereka. Kita harus segera pergi dari sini. Tragedi awal ini adalah fondasi emosional film. Dikuasai oleh amarah, Bisman menggunakan santet untuk membunuh ayah Susana. Ini bukan kematian biasa, ini adalah pembunuhan yang disengaja melalui ilmu hitam, menjadikannya dosa ganda. Kematian sang ayah adalah pukulan telak, luka mendalam yang dalam psikologi cerita harus dibayar dengan darah, atau dalam hal ini, dengan dosa yang setara. Keputusasaan dan rasa kehilangan mengubah Susana. Dendam membara menggantikan kesedihan. Disinilah plot mulai bergeser dari horor trauma menjadi horor moral. Susana memilih jalan gelap, mempelajari ilmu santet. Ini adalah pilihan yang radikal, menunjukkan betapa dalamnya rasa sakit dan ketidakberdayaan yang ia rasakan terhadap kekejaman Bisman. Pilihan Susana untuk menjadi dukun santet adalah inti dari santet Dosa di Atas Dosa. Ini menegaskan bahwa film ini tidak hanya tentang melawan santet, tetapi tentang menjadi santet itu sendiri. Ini adalah metafora tentang bagaimana trauma dan dendam dapat mengubah korban menjadi pelaku, bahkan jika tujuannya adalah keadilan. Tema santet dibalas santet menjadi poros utama. Ini bukan lagi pertarungan antara baik dan jahat, tetapi pertarungan antara dua kegelapan. Susana memasuki arena Bisman menggunakan senjata yang sama, namun ia segera menyadari konsekuensi yang jauh lebih besar. Film ini menjanjikan horor aksi. Artinya, kita akan melihat manifestasi fisik dari ilmu hitam Susana. Namun, setiap aksi balas dendam ini datang dengan harga. Setiap santet yang ia lepaskan adalah beban moral yang menumpuk di jiwanya. Inilah yang membuat film ini lebih gelap dari pendahulunya. Tapi apa yang terjadi? Di saat datang orang-orang jahat, apa ada datang pertolongan? Tidak ada. Di tengah pusaran kegelapan ini, muncullah secercah cahaya, dan cahaya itu bernama Pramuja. Kehadiran Pramuja, diperankan oleh Reza Rahadian, adalah jangkar moral yang sangat dibutuhkan dalam alur cerita yang dipenuhi kegelapan. Pramuja digambarkan sebagai pria soleh, tulus, dan jauh dari intrik kekuasaan atau ilmu hitam. Ia mewakili polaritas yang ekstrim terhadap Bisman dan yang lebih penting, terhadap sisi gelap Susana. Ia adalah manifestasi dari harapan dan penebusan.
Interaksi mereka menciptakan ketegangan dramatis yang luar biasa. Pramuja jatuh cinta pada ketulusan yang masih tersisa dalam diri Susana, tanpa mengetahui rahasia kelam dan ilmu hitam yang ia simpan. Cinta ini tidak bersyarat, dan justru itulah yang paling menakutkan bagi Susana. Konflik batin Susana mencapai puncaknya di persimpangan jalan ini. Bagaimana mungkin ia mempertahankan cinta tulus dari pria saleh, sementara jiwanya semakin ternoda oleh dosa santet? Inilah dilema sentral, meneruskan dendam yang telah menyeretnya ke jurang, atau meninggalkan segalanya demi cinta dan kesempatan hidup yang lebih bersih. Film ini menggunakan Pramuja sebagai katalis untuk memaksa Susana menghadapi konsekuensi moral dari tindakannya. Tentu saja, Bisman tidak akan tinggal diam. Kekuatan Bisman yang jauh lebih besar berfungsi sebagai penghalang eksternal yang memperumit pilihan Susana. Dendamnya belum selesai, dan Bisman adalah ancaman yang nyata dan mematikan. Film ini secara cerdas menyoroti bahwa dunia santet bukan dunia yang mudah ditinggalkan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa Susana 2026 adalah studi karakter tentang trauma dan moralitas. Ia adalah korban yang memilih untuk menjadi predator, dan kini ia harus berdamai dengan identitas barunya. Peran Pramuja yang diperankan Reza Rahadian sangat krusial. Karakter ini harus memiliki karisma dan ketulusan yang cukup kuat untuk menandingi daya tarik dendam yang dimiliki Susana. Jika chemistry ini berhasil, dilema Susana akan terasa sangat nyata bagi penonton. Tidak ada. Aku sudah tidak takut lagi. Aku akan membalas dendamku kepada mereka semua. Dengan cara apa? Bisa-bisa kamu menjadi korban. Penindasan menuntut pemberontakan. Sementara Susana bergulat dengan batinnya, ancaman Bisman terus membesar. Ini menjamin bahwa paruh kedua film akan menjadi intens, memadukan horor psikologis dari konflik batin dengan horor aksi dari pertarungan santet yang sesungguhnya. Dibandingkan film-film Susana sebelumnya, santet dosa di atas dosa menjanjikan kedalaman emosional yang lebih. Teror tidak hanya datang dari sosok gaib, tetapi dari pilihan-pilihan hidup yang dipenuhi luka, kemarahan, dan konsekuensi moral yang harus ditanggung. Atmosfer kelam yang disajikan oleh sutradara Kinoy Lubis akan menjadi kunci. Lingkungan desa yang seharusnya damai kini menjadi medan perang moral dan spiritual. Kegelapan ini adalah refleksi dari kondisi jiwa Susana. Bisman bukan sekedar penjahat. Ia adalah simbol dari kekuasaan yang korup dan hasrat yang merusak. Santet yang ia gunakan adalah perpanjangan dari ambisinya yang tidak terbatas, menjadikannya lawan yang sangat sulit dikalahkan, bahkan dengan ilmu hitam. Pramuja berfungsi sebagai peluang penebusan. Jika Susana memilih cinta, ia memilih untuk menanggalkan identitas barunya sebagai penyantet. Namun, apakah mungkin melepaskan ilmu hitam yang telah menyatu dengan jiwanya? Dilema terbesar Susana adalah, apakah ia akan membiarkan dosa-dosa masa lalunya menghancurkan masa depannya? Atau apakah ia memiliki kekuatan untuk melepaskan dendam dan memilih cinta tulus yang ditawarkan Pramuja? Ini adalah pertarungan batin yang jauh lebih mengerikan daripada pertarungan fisik melawan Bisman. Susana, santet dosa di atas dosa, menawarkan narasi horor yang kaya, bukan hanya menakutkan, tetapi juga memaksa kita merenungkan batas antara keadilan dan dosa. Ini adalah janji untuk melihat Luna Maya memerankan Susana di titik tergelapnya. Menurut Anda, pilihan apa yang akan diambil Susana? Apakah ia akan memilih dendam yang mematikan atau cinta yang suci? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Nama kamu siapa? Kalau kamu tidak tahu siapa nama kamu, saya kasih saja kamu nama Susana.